Nah, ini kan perkalian akar 14 dikali akar 14. Kalau akar dikali akar, hasilnya apa? Akarnya tinggal kita hilangin, angkanya yang kita ambil, yaitu 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sebuah soal tentang proyeksi vektor. Pada video-video sebelumnya kan kita udah belajar tentang menentukan sudut-sudut atau vektor ya dalam R2 dan R3. Nah, ini kita masuk ke contoh soal tentang proyeksi atau proyeksi ortogonal ya. Ini diketahui vektor A X, 1, 2. Ini bentuknya vektor kolom. Kemudian vektor B-nya 2, 3, min 1. Panjang proyeksinya vektor A pada vektor B yaitu 1/7 akar 14. Nah, yang ditanyakan adalah sudut antara vektor A dan vektor B adalah alfa, yaitu berapa alfanya? Oke, kita tulis ulang soalnya di sini kecil ya, biar kita bisa mengerjakannya dengan gampang. Yang perlu kita ingat yaitu adalah rumus proyeksi dan rumus mencari sudutnya. Nah, mengapa pakai rumus proyeksinya? Karena yang di sini ketahui adalah proyeksinya. Di sini ada apa di sini nih? Vektor A-nya ada X-nya. Rumus proyeksinya untuk mencari nilai si X-nya. Kalau udah ketemu X-nya, nanti kita baru mencari si sudutnya pakai rumus yang satunya lagi. Oke, langsung saja. Nah, kita mau mencari si X-nya ini nih pakai rumus yang proyeksi skalar ortogonalnya. Di sini kan kalau yang diketahui adalah apa ini? Misalnya vektor panjang vektor C-nya ya, yaitu skalar vektor skalarnya. Jadi 1/7 akar 14. Kan rumusnya kalau panjang vektor C-nya adalah vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor B. Di sini vektor A-nya berapa nih? Vektor A-nya kan X 1, 2 nih, X 1, 2. Vektor B-nya 2, 3, min 1 dibagi panjang vektor B. Masih ingat kan mencari panjang vektor? Tinggal diakarkan, lalu angkanya masing-masing dikuadratkan dan dijumlah. Oke, langsung saja. Vektor A dikali vektor B. Caranya gimana kalau perkalian vektor A dikali vektor B nih? Kan atas kali atas, ditambah tengah kali tengah, ditambah bawah kali bawah. Itu kan X kali 2, 2X, ditambah 1 kali 3 yaitu 3, ditambah 2 kali min 1 yaitu min 2. Nah, untuk panjang vektor B-nya 2 kuadrat kan 4, 3 kuadratnya 9, min 1 kuadrat yaitu 1. Oke, sama dengan kan ini ya, udah diketahui tadi 1/7 akar 14. Nah, kan jadinya 2X, 3 dikurangi 2 kan 1. Kemudian 4 tambah 9 tambah 1 kan 14, akar 14. Nah, kalau sudah begini, akar 14-nya ini kan pembagian ya, kita rubah jadi perkalian. Kita pindahkan ruas jadi perkalian. Jadi 2X plus 1 sama dengan 1/7 akar 14. Ini akar 14-nya pindah ke kanan jadi perkalian, jadi dikali akar 14. Kan ini perkalian akar ya. Kalau perkalian akar kan akar dikali akar, akarnya hilang, tinggal angkanya yaitu 14. Jadi 2X plus 1 sama dengan 1/7 dikali 14. 1/7 dikali 14 berapa? Yaitu 2. 1 kali 14, 14, 14 dibagi 7 yaitu 2. Nah, 2X plus 1 sama dengan 2. Maka nilai X-nya adalah setengah. Kenapa setengah? Kan satunya pindah ruas, jadi mengurangi ya. Jadinya 2 dikurangi 1 kan 1. 2X sama dengan 1. Maka X-nya sama dengan 1 dibagi 2 atau setengah. Kalau sudah ketemu X-nya, tinggal kita masukkan ke rumus mencari sudutnya. Nah, mencari sudutnya kan vektor A dikali vektor B per
panjang vektor A dikali panjang vektor B. Nah, tadi kan kalau mencari proyeksi skalarnya kan A dikali B per vektor B ya, per panjang vektor B. Nah, maka yang di sini panjang vektor A-nya kita keluarkan. Nih, kita keluarkan ke depan. Jadi 1 per panjang vektor A. Kenapa kita keluarkan? Karena sudah kita ketahui nih, panjang vektor A dikali vektor B per panjang vektor B adalah proyeksi skalarnya. Sedangkan proyeksi skalarnya adalah 1 per 7 akar 14. Gitu biar gampang. Nah, 1 per vektor A, 1 per panjang vektor A dikali ini nih proyeksi skalarnya 1 per 7 akar 14. Nah, tadi kan vektor A nya kan ini nih, X 1, 2 ya, X nya udah ketahuan, setengah, kemudian 1 sama 2 kita kuadratkan, setengah kuadrat itu 1/4, 1 kuadrat 1 ditambah 2 kuadrat kan 4, 1 tambah 4 5, jadi setengah ditambah 5, setengah 1/4 ditambah 5, 1/4 ditambah 5, 5 nya kita ubah jadi 20/4 supaya penyebutnya sama. Jadinya berapa nih? Akar 21/4. Nah, kan akar 21 nya tetap, akar 4 nya bisa keluar jadi per 2. Setelah itu 1 per akar 21/2 kita rasionalkan. Coba masih ingat kan cara merasionalkan? Jadi hasilnya 2 akar 21 per 21 dikali 1 per 7 akar 14. Nah, kalau udah gini hitungnya gimana? Biar gampang, yang pecahannya ini dulu nih kita hitung. 2 per 21 dikali 1 per 7. Nah, kalian hitung dulu. Kemudian akar 21 nya dikali akar 14 berapa? Kalian hitung dulu. Nanti ada yang bisa dikeluarkan. Coba ya dicoret-coret, hitung-hitung sendiri. Nanti kalau udah ketemu hasilnya adalah 2 akar 6 per 21. Atau kalau kita hitung pakai kalkulator yaitu 0,233285. Nah, jadi sudut yang terbentuk antara vektor A dan vektor B adalah 2 akar 6 per 21 atau 0,233. Kalau yang ditanyakan derajatnya yaitu 76,51 derajat. Oke. Jadi yang perlu diingat adalah ini rumus proyeksi skalar dan rumus mencari sudutnya. Nah, sekarang kita akan buktikan menggunakan GeoGebra. Oke, kita meluncur. Nah, ini kita udah masuk ke tampilan GeoGebra-nya ya. Caranya ya, kita ubah tampilannya menjadi 3 dimensi. Karena tadi kan vektornya vektor R3 ya. Klik tampilan pada grafik 3D. Nah, ini udah masuk ya tampilan 3 dimensinya. Kalau yang ini nih tampilan R2 nya atau 2 dimensi. Ini kalau 3 dimensi bentuknya. Nah, untuk membuat vektornya kita tinggal tulis saja. Tadi kan vektor A nya udah kita ketahui ya. Kalau mau menentukan titiknya kita buat kurung muka dulu. Berarti kan vektor A nya X nya adalah setengah, yaitu 0,5, komanya pakai titik. Nah, baru koma 1,2. Ingat ya yang A nya, titik A nya, kemudian yang B nya atau yang vektor B kan 2,3, -1, 2,3, -1. Nah, ini adalah vektor yang terbentuknya, titiknya. Coba kita hilangkan dulu jejaknya. Sebentar, kita buat titik nolnya dulu supaya kita gampang membuat vektornya. 0,0,0. Nah, baru kita hilangkan kisi-kisinya. Plan kisi-kisi sama sumbu. Nah,
Kemudian kita buat garisnya, garis di antara dua titik. Titik adalah vektor A nya. Nah, ini kan tadi vektor A, ini dari titik pusat ya, 0,0, titik ke vektor A, titik pusat ke vektor B nya. Sekarang tadi kan yang mau kita tanyakan adalah berapa besar sudutnya. Nih kita bisa cek pakai ini. Kalau mau ceknya kita bisa ngeklik garis sama garisnya. Nah, garisnya berapa nih sudutnya? 76,51. Atau kalau kita hitung cos 76,51 yaitu berapa tadi? Coba kalian hitung pakai kalkulator. 0,2333285. Oke, jadi terbukti ya untuk sudut yang terbentuk dari vektor A, vektor B adalah 2/6/21. Oke. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.